Kali ini kita ada di Punceling bersama Bang Akong, pengelola Rus Kopi Punceling. Kita ngobrol tentang Gunung Sepuh sedikit. Wilujeng Sonten, Akong. Wilujeng Sonten menuju Wengi, Beh. Itu di kaki Gunung Sepuhnya, Akong. Iya, betul, Beh. Akong, apa sih yang kira-kira kalau kita ngomong Gunung Sepuh, nah kok Mang Akong kepikiran? Gunung Sepuh. Upami kapikiran ku abi mah Gunung Sepuh waktos kapungkur behnya kesana teh serem gitu, Beh. Serem. Soalnya kan ada ceritanya waktu dulu katanya sih konon waktu zaman Belanda gitu. Kalau misalkan ada burung yang terbang di atas kawah putih itu pasti mati gitu. Nah, kalau waktu itu kan belum ada maksudnya teh belum ada wisata. Iya belum ada wisata. Pokoknya masih sangat gitu, Beh. Masih sangat ya dulu tuh ya. Dulu. Kalau sekarang gimana, Makong? Wah, Beh, kalau sekarang rame, Beh. Rame. Apalagi kalau weekend ya. Weekend pasti itu penuh. Bis itu bisa keluar masuk kawasan itu lah. Kawasan. Jadi ini tuh pas di daerah masuk Punceling ya. Daerah masuk Lolongokan. Kalau dulu itu Lolongokan, tanda Lolongokannya itu yang patung meong itu. Patung meong itu ya. Patung meong itu. Oh, Lolongokan. Jadi pas ini di seberangnya. Di seberangnya. Nah, itu yang disebut Lolongokan dulu. Nah, sekarang dulu kan di sini katanya ini paling serem di sini. Paling serem, Beh. Sekarang gimana nih? Sekarang udah ya. Kayaknya sih udah camal, Beh. Udah kesereman camal. Itu udah camal. Ada kesereman ya. Terus bisnis apa sih kira-kira yang bagus di sini? Bisnis. Kalau bisnis sih bisnis apa saja juga bagus, Beh. Cuman tergantung dari planningnya gimana, progresnya gimana gitu, Beh. Tergantung kitanya ya. Tergantung balik lagi. Kalau kita misalkan jualan kopi ya, kita manfaatin daerah ini sebagai perkebunannya gitu, Beh. Jadi sekarang bisnis kopi, ngomong bisnis kopi ya. Bisnis kopi Punceling. Bagus nggak sih kopi Ciwidey ini? Kopi Ciwidey sih kata orang bagus sih, Beh. Kemarin juga sih saya dapat kabar waktu tahun 2019 kalau nggak salah, Beh. Itu kopi yang menang di perlombaan Jakarta itu kopi yang dari Ciwidey, Beh. Itu harganya juga nyampe sekitar kalau nggak salah 2 juta gitu per kilo. Saya percaya tuh. Saya pernah ikut lelang tuh. Sekitar ya memang. Tapi yang di sini bagus Arabica ya. Ya Arabica, Beh. Karena di sini sekitar 1.200 dpl ya. Ketinggiannya betul. Ya. Oke. Jenis kopi yang paling baik di sini apa masalahnya? Jenis kopi yang paling baik ya paling kayak Bourbon sama Yellow, Bu. Bourbon sama Yellow. Varietas itu ya. Iya, soalnya kan kalau Bourbon itu kopinya besar-besar. Kalau Kalau yellow sih cuman perbedaannya dari warna aja. Kulitnya kuning ya. Makam ini memang mistos sekitar tahun 92 ya, banyak cerita-cerita di sinetron segala macam, Doronca Upas tuh ceritanya cerita yang mistis gitu ya, cerita hantu segala macam. Yang sebenarnya di sini juga nggak ada cerita-cerita itu ya. Ada, Beh. Cuma di karang-karang aja diserem-seremin aja. Tapi sekarang ya kalau dulu juga sih udah maju perkemahan di sini ya. Ya udah maju. Doronca Upas sampai. Cuman kalau dulu sih alamnya itu kena gitu, Beh. Kalau sekarang kan camping di sana bisa bawa mobil, Beh. Bisa pakai mobil. Sebelah sini mobil, sebelah sini tenda. Itu kan nggak kena gitu. Kalau dulu sih ya ada harus jalan mobil dikit. Sebelah sana gitu. Jadi suasana camping benar-benar terasa ya. Kalau sekarang kayak di buruan, Beh, gitu campingnya. Dalam mengenai sejarah Gunung Sepuh, menurut Akong gimana sih? Kalau kesan sejarah Gunung Sepuh sih kalau untuk sejarah ya, Beh, terus terang saya kurang tahu. Soalnya dulunya
agak kurang itu pelajaran sejarahnya untuk menggali itu. Bisa atau dari orang tua, dari apa? Kalau dari orang tua sih ya paling ke cerita itu siluman merah. Oh, pasukan siluman merah dulu. Siluman merah itu. Ya, Terus lagi kayak gerombolan-gerombolan gitu. Yang cerita-cerita cerita-cerita zaman DITI ya. Nah, betul. Terus lagi katanya si yang Pak Mayor itu kan ada pohon 2 itu, pohon kayu putih. Nah, menurut kata orang tua dulu sih di sana gerombolan itu sebagai tempat itu, tempat pemotongan itu ya. Betul. Pembantaiannya. Katanya sih. Gitu. Di Gunung Sepuh itu yang mau asli orang sini kan? Asli orang sini deh. Oke. Gunung Sepuh, Kawah Putih, Kawah Saat, nyebrangnya dari Tamak Gruyung, apalagi tuh yang mau Kang tahu? Paling juga Gunung Padang, Gunung Padang. Gunung Padang. Kalau itu sih masih kuat sekali untuk budayanya, Oh, Gunung Padang menyeberang atau Kong di daerah Robogo ya? Iya, daerah Robogo. Yang daerah sini gunung-gunung sini, Gunung Tikukur, kayak Gunung Tikukur gitu. Kalau untuk kayak gunung itu sih hanya sebatas waktu SMP aja, saya paling camping pramuka. Camping pramuka, terus camping sama teman-teman gitu. Ikan canangkup ya. Tapi sih masuk ke dalam juga udah kayak jalan-jalan gitu, ke dalam. Iya. Paling hanya cari bunga itu aja sih. Kayak bunga-bunga untuk tanaman hias. Apa yang terkesan di Gunung Sepuh sebenarnya? Yang terkesan di Gunung Sepuh ya di itu. Wilayah Gunung Sepuh lah. Ya itu Kawah Putih, Kawah Putih. Yang paling itunya. Soalnya kan jadi primadona sekarang dari Jakarta itu tujuan utamanya sih ke Kawah Putih. Iya. Katanya bayar ya sekarang ya. Sekarang bayar, Kalau termasuk orang sini juga harus bayar. Harus bayar. Waduh. Harus berapa bayar, tiketnya? Itu kira-kira berapa ya kemarin itu terakhir kalau nggak salah 52.000 itu udah termasuk ontang-anting. Jadi bayar tiket sama ontang-anting. Iya 52.000 tinggi juga ya. Jadi kalau orang sini pingin lihat Kawah Putih tetap bayar. Kan beda lagi sama WNA, kalau WNA itu lebih mahal lagi. Kawah Putih itu kan nggak disewakan ya, itu seharusnya milik negara ya, milik rakyat. Betul. Ya. Apalagi jalannya itu yang dibangun ya. Terus daerah mana lagi yang wisata alam yang ditutup itu? Yang wisata alam itu ya pinisi itu, Oh, pinisi. Ya kalau pinisinya buatan wajar lah ya. Ini yang alam tuh yang model alam. Yang model Kawah Putih, Citambur gitu ya. Paling kesananya ada Kawah Rengganis, Oh, Rengganis. Kawah Rengganis itu dibangun juga fasilitasnya di situ. Fasilitas, cuman kalau itu sih nggak dikasih ke investor ya, Jadi itu masih. Yang nangani siapa tuh? Ya. Yang nanganinya siapa? Kayaknya penduduk di sana, Jadi nggak dikasih ke swasta gitu. Iya. Bagus lah. Jadi penduduk sana ada mata pencarian. Ya. Kalau di sana sih nggak bayar tiket, kita cuman bayar parkir aja. Wah, itu wajar kalau itu. Bayar parkir itu juga sih semampunya aja. Ya memang harusnya begitu tuh. Betul. Jadi karena yang alam keindahan itu kan diciptakan Tuhan, bukan buatan manusia. Jadi manusia tuh nggak keluar modal sebenarnya. Tapi kalau masalah bayar tiket atau tempat parkir itu wajar lah, karena itu disediain ya. Terus, Kong, ini dengan COVID ini ya, gimana suasananya dari? Wah, jauh, Waktu sebelum COVID kan kesini ramenya minta ampun, sampai macetnya itu dari Soreang, bukan tanggung-tanggung. Ini dari Soreang sampai ke sini macetnya. Macetnya berarti 17 kilo. 17 kilo, Macet kenapa itu? Ya kayaknya sih banyak orang yang ke sini. Apalagi kan sekarang jalan tol kan langsung di Soreang, Jadi dari Jakarta itu bisa nyampe 2 jam ke sini. Setelah COVID ya? Iya, sebelum itu. Sebelum COVID? Kan waktu sebelum COVID itu macetnya minta ampun. Tapi kalau sekarang sih lancar, apalagi kan sekarang kemana-mana itu harus ada kartu vaksin. Jadi ya dibatasi mungkin gitu. Iya, karena ada
yang masuk zaman COVID ini, jadi orang agak berkurang. Agak berkurang. Jadi berpengaruh juga ke warung-warung dong. Wah, berpengaruh sekali, Beh. Apalagi kayak ke bisnis hotel dan restoran. Sekarang banyak ya bisa dikatakan gulung tikar bener-bener gitu, Beh. Iya. Oke. Terus nih Makong. Yang sebenarnya yang banyak berusaha di sini tuh yang punya itu tuh orang-orang datang dari luar atau penduduk sini asli ya? Yang kalau investornya sih pasti dari luar ya. Dari cuman kalau yang mempekerjakan, yang dipekerjakannya sih orang sini. Oke. Tapi kalau misalnya juga tempat-tempat wisata di situ yang dikelola kan ada yang investor ya. Itu orang-orang daerah sini atau orang luar? Apanya? Yang investornya? Yang investor dari luar, Beh. Oh, tetap dari luar. Tetap dari luar kalau investornya. Ya mungkin mengatasnamakan orang sini gitu, bisa aja kan, Beh. Iya. Oh gitu ya. Kayak ada kerjasama gitu ya. Gitu. Oke. Aku nggak ada saran tuh buat kemajuan dan pelestarian di Gunung Sepuh ini. Pelestariannya ya satu aja sih, jangan sampai kayak menebang pohon secara besar-besaran gitu, sembarangan gitu. Kalau misalkan mau membangun kayak saung-saung gitu, jangan sampai ditebang lah gitu. Soalnya kan efeknya nanti pasti ke kita juga gitu. Jadi nggak ada, apalagi kan di sana itu serapan airnya, Be. Tempat daerah serapan air. Tempat serapan air. Jadi kalau misalkan di sini rusak ya ke bawah juga pastilah. Kayak kemarin waktu tahun berapa itu ada banjir bandang kan. Baru pertama mungkin ya. Waktu itu pertama. Waktu itu banjir bandang sampai berapa rumah di sisi itu tergerus air ya. Kita sendiri nggak tahu tuh airnya dari mana ya, tiba-tiba Wangan Ciwidey. Iya, Wangan Ciwidey meluap gitu. Beberapa rumah hanyut di situ. Hanyut. Yang jelas pelestariannya tetap dijaga ya. Betul. Kemudian kan banyak kebun teh yang terlantar nih. Gimana tuh menurut Akong? Kebun teh yang terlantar ya mungkin sengaja mungkin itu supaya nantinya dijadikan tempat usaha juga. Maksudnya tempat usaha apa tuh? Ya kayak itu tempat-tempat untuk restoran juga, terus kayak kuliner gitu. Iya. Kalau di tempat wisata kan nomor satu itu pasti kuliner. Karena keindahan alam. Keindahan alam, terus banyaknya pengunjung gitu, Be. Tapi kalau misalnya di sini hutannya rusak nggak indah lagi tuh? Ya nggak indah lagi. Kalau hutan rusak emang kayak lampu-lampu kerlap-kerlip gitu kan indah, cuman nggak seindah kalau aslinya. Iya. Terus gini Kong, wisata yang paling bagus ya di sini ya? Wisata alam, korpon atau apa yang paling bagus di sini? Yang paling bagus ya wisata alam. Wisata alam. Yang terus harus digali itu wisata alam. Betul. Selama itu tidak merusak lingkungan ya. Betul. Karena merusak lingkungan tentunya tuh ya orang-orang yang sekitar sini yang tahu akibatnya. Iya. Orang-orang yang di kaki Gunung Sepuh ini ya. Iya. Kalau wisata alam itu kayak Kawah Putih, terus ada lagi Ranca Upas itu bumi perkemahan. Kan di sana juga ada penangkaran rusa di Ranca Upas itu. Terus lagi di dalamnya itu ada taman bukan taman ya. Pemandian air panas juga ada. Di dalamnya ada? Di dalamnya ada. Cuman semenjak COVID sih sampai sekarang masih belum buka lagi. Soalnya mungkin tapi kalau di Wal ini itu udah buka lagi. Udah buka lagi. Itu siapa yang ngelola itu? Yang ngelola kalau nggak salah sih swasta. Swasta. Sifatnya itu kontrak ke perhutanan itu gimana? Kalau Wal ini itu ke perkebunan itu. Perkebunan Wal ini ya. Tapi yang ngelolanya bukan perkebunan kan? Bukan. Oke. Bukan perkebunan. Iya.
Makong, ini Rus Kopi buka jam berapa nih? Ini buka dari jam 9. Dari buka jam 9 sampai jam 7 malam kalau untuk weekday ya. Kalau untuk weekend ya paling sekitar jam 9 aja. Sampai jam 9 kalau Sampai weekend. jam 9. Iya. Lumayan Weekend, juga malam ya. Weekend itu malam ya malam Minggu, malam Senin lah. Ini dinginnya berapa derajat sih, Makong? Kalau dingin di sini bisa nyampe 15 derajat deh. Oh, Dinginnya itu. dinginnya. Tapi kalau normal sih sekitar 18 sampai 20 derajat. Jadi kalau ada tamu yang dari Jakarta tuh keluarnya tol Soreang, Tol Soreang. terus ke arah Ciwidey, Ke arah Ciwidey. terus ke arah Ke arah sini. Rancabali ya, Rancabali, Rancabali, kemudian di tikungan Lolongokan Nah, namanya di tikungan Lolongokan. Atau Jadi Rasa pas Mala ya? Jadi pas pertama dingin itu di sini. Oh, di daerah ini di ya? daerah ini. Oke. Soalnya kalau di sini hujan kayak ke Ciwidey itu belum hujan. Iya, Nah, pas iya, pertama iya. hujan itu di sini mungkin ya udaranya. Udara pegunungannya gitu, Beh. Oke, Mungkin oke. ini pas pertama kaki gunungnya gitu. Oke, Makong, atur nuhun, Siap. terima kasih ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Oke, salam integritas.